Baik, kita lanjut ya untuk penulisan proposalnya. Jadi setelah kita membuat latar belakangnya, berarti bagian C adalah rumusan masalah ya. Pernah dengar rumusan masalah? Nah ya, rumusan masalah itu pasti ada di setiap teks akademik yang sifatnya ada laporannya ya. Jadi masalah itu untuk membatasi sampai mana penelitian kita. Jadi masalah penelitian itu penting, dan seorang penulis ataupun seorang penyusun proposal itu harus merumuskan ya masalah penelitiannya untuk ia jawab dengan penelitian itu sendiri. Nah, di berbagai universitas ya, masalah penelitian ini ditulis dengan cara yang berbeda ya. Ada yang menulis terlebih dahulu identifikasi masalahnya. Ada juga yang menulis dengan rumusan masalah. Jadi berbagai macam istilah yang digunakan untuk menuliskan masalah penelitian ini. Kalau kita di sini di FKIP Untan ada yang memang menulis identifikasi masalah ya, tapi tidak banyak ya. Jadi rata-rata menggunakan istilah yang langsung, yakni masalah penelitian ataupun rumusan masalah. Kita pakai rumusan masalah saja ya, untuk istilah ini. Nah, rumusan masalah ini disusun dengan teori-teori tertentu ya. Jadi sebenarnya ada cara untuk menyusunnya ya. Nah, kalau untuk keperluan skripsi biasanya rumusan masalah itu lebih dari satu tentunya biasanya ya. Karena memang skripsi itu diminta untuk melakukan pembahasan yang lebih dalam ya, dibanding makalah dan lain sebagainya. Nah, rumusan masalah ini dibuat dengan bahasa operasional pertanyaan ya. Jadi ada pertanyaan di dalamnya ya. Nah, pertanyaan itu yang selanjutnya akan dijawab oleh peneliti. Tentunya rumusan masalah ini sesuai dengan judul penelitian ya. Nanti kalian silakan ambil judulnya. Nah, masalah ini pasti dibuat dengan rumusan pertanyaan ataupun kata pertanyaan, kata tanya ya. Ya. Macet ya? Padahal dia yang WA saya. Sakit perut, Pak. Oh, sakit perut. Dia singgah tuh. Gara-gara dikejar tugas ya. Kita lanjut ya. Nah, rumusan masalah ini kita akan gunakan kata pertanyaan di bagian depannya ya. Karena memang rumusan masalah ini wajib menggunakan kata pertanyaan seperti ini. Nah, kenapa kita tidak pakai apa gitu di sini ya? Ataupun pakai bagaimana gitu. Pakai siapa gitu. Tidak pakai apa lagi itu? 5W1H itu. Apa, mengapa, di mana itu ya. Nah, kita gunakan pakai bagaimana ataupun bagaimanakah. Kenapa kita gunakan kata ini gitu. Kata pertanyaan ini. Nah, kita akan gunakan kata ini. Kita gunakan kata ini karena menjawab kata bagaimana itu tidak pendek jawabannya ya. Lain hal dengan kita menjawab dengan kata apa itu ya. Apa yang kamu makan misalnya. Nasi misalnya. Nah, itu hanya jawab sekali saja. Kalau bagaimanakah ya, bagaimanakah cara Anda makan gitu ya. Akan panjang ceritanya. Jadi untuk menjawab penelitian itu, pertanyaan yang paling tepat itulah bagaimana hal ini terjadi. Kenapa itu masuk ke dalam ini ya? Karena memang pertanyaan itu dalam lingkup penjelasan yang lebih besar gitu. Jadi kita ambil bagaimana dalam pertanyaan. Nah, biasanya kalau di skripsi itu ada beberapa sub-sub ya, sub-sub pertanyaan. Karena memang kita hanya membahas satu sub saja, jadi kita cukup buat satu rumusan masalah saja. Nanti
kalau kalian lihat skripsi itu akan ada beberapa pertanyaan ya. 3 atau 4 pertanyaan yang sesuai dengan teorinya ya. Karena memang sekarang kita masih belum belajar teorinya, jadi kita tidak memecah masalahnya ini menjadi beberapa masalah penelitian atau sub-sub masalah penelitian. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian ya. Tujuan penelitian. Nah, setelah kita membuat rumusan masalahnya, maka kita akan ada tujuan. Setelah kita tahu masalahnya, ya, masalahnya ini nih. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengetahui persepsi, ya, mengetahui persepsi mahasiswa. Khusus tujuan penelitian itu dibuat dengan kata khusus ya. Karena di tingkatan tertentu, misal skripsi, kita gunakan kata mendeskripsikan. Kalau di tingkatan analisis misalnya kita menganalisis. Tergantung kita mau gunakan yang mana ya. Nah, kita akan gunakan tingkatan deskripsi saja ya, berarti mendeskripsikan ya. Nah, kalau tujuannya satu, kalau rumusan masalahnya satu, berarti tujuannya juga harus ada satu. Ya. Jadi apapun yang kita tulis di sini harus berkaitan dengan tujuan penelitiannya. Ya. Karena ini berkaitan. Nah, kita ingin meneliti tentang tombol HP ini, misalnya. Bagaimanakah tombol on off HP ini bekerja? Berarti tujuan kita yang akan kita dapatkan apa? Yang ingin kita dapatkan apa? Untuk mengetahui ya, cara penggunaan tombol on off HP itu saja ya, jangan kemana-mana. Jadi kita tidak pecah penelitian kita, tidak lari kemana-mana, tidak pecah. Selanjutnya bagian E, manfaat penelitian. Nah, sebuah penelitian itu harus ada manfaatnya tentunya. Kalau tidak ada manfaatnya, ngapa kita harus melakukan penelitian ya, gitu ya. Hanya saja manfaat penelitian itu harus secara lengkap ya kita jelaskan pada penelitian kita ya. Jadi kita tidak sembarangan dalam membuat manfaat itu ya. Nah, berkenaan dengan judul ini, apa saja manfaatnya ya? Yang pertama, manfaat secara teoritis. Manfaat teoritis. Nah, dalam penelitian itu ada dua jenis manfaat ya, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis ya. Jadi manfaat teoritis ini apa manfaat, apa kegunaan dari penelitian kita dari segi teori. Nah, teori apa nih yang kita sedang bahas ini? Kalau judulnya ini teori tentang pemanfaatan turnitin ya, itu teorinya ya. Teori pembelajaran tentang pemanfaatan turnitin dalam penulisan teks akademik, itu teorinya. Apa praktiknya? Manfaat praktis ini berarti manfaat yang bisa dimanfaatkan orang lain ya, penelitian kita gitu. Nah, misalnya seorang guru ya, mereka ingin tahu apakah selama ini turnitin membantu atau tidak ya mahasiswa dalam penulisan teks akademik. Jadi guru itu bisa baca dan bisa ketahui apa sih manfaatnya, dan dia bisa adopsi juga seperti yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Nah, itu yang disebut dengan manfaat praktis. Saya tulis itunya ya, bahasanya ya.
Nah, ini teorinya ya. Teorinya pemanfaatan turnitin sebagai alat pendeteksi plagiarisme. Secara praktis ya. Oke, ini ya. Nanti disesuaikan saja dengan judul penelitiannya masing-masing ya. Jadi saya menulis di sini manfaat teoritis berarti teori-teori pembelajaran ya. Sedangkan manfaat praktisnya adalah dapat digunakan oleh guru atau dosen dan penyelenggara pendidikan. Berarti kalau kalian yang menggunakan media lain, pasti bisa juga menggunakan dengan istilah ini, tapi dengan disesuaikan dengan manfaatnya masing-masing. Selanjutnya bagian F adalah yang kita harus jelaskan adalah batasan penelitian kita ya. Jadi batasan penelitian ini digunakan untuk memastikan ya apakah penelitian kita memang terfokus pada judul yang kita pilih itu ataupun keluar dari judul itu. Jadi untuk mempermudahkan kita agar tidak keluar dari apa yang kita inginkan itu, kita buatkan batasannya. Karena memang kalau kita sebut misalnya Turnitin, kalau judul ini lah ya. Kalau judulnya seperti ini berarti kita bisa saja ya meneliti semua mahasiswa di Indonesia. Nah, makanya kita harus batasi itu ya. Kita batasi di batasan penelitian. Ya. Nah, apa yang perlu kita batasi di sini? Yang pertama adalah mengenai evaluasinya ya. Yang kedua adalah tentang sampelnya ya.
Oke, dua saja ya. Evaluasi dan sampel. Nah, batasan penelitian ini bisa kita tambah lagi kalau kita memiliki variabel yang berbeda. Misalnya ada variabel lain di sini. Variabelnya di sini adalah misalnya mahasiswa sarjana program studi pendidikan biologi misalnya. Semester pertama di Pontianak misalnya. Nah, kita batasi juga di Pontianak itu karena kita harus batasi daerahnya. Nah, untuk judul itu kita hanya batasi dua, yakni batasi evaluasi dan sampelnya. Ini hanya penanda ya, tidak kita gunakan. Ya, langsung saja pakai paragraf saja. Oh, kita perlu juga turnitinnya ya di sini. PI-nya.
Indonesia. Indonesia. Oh. Indonesia. Iya, dia nulisnya seperti itu ya. Indonesia ya. Indonesia. Ini ya. Sebenarnya Turnitin ini ditaruh di bagian depan ya harusnya ya. Bina masalah lah tapi terus itu ya. Jadi ada 3 yang kita buat batasannya. Yang pertama batasan evaluasinya ya. Lalu kedua batasan subjeknya, dan yang ketiga adalah batasan PI-nya. Kita buat 1 paragraf saja biar tidak banyak penomoran di dalam proposalnya. Sesungguhnya di proposal yang asli itu ada penomorannya ya. Penomorannya ya. Jadi nomor 1 batasan tentang subjeknya, nomor 2 batasan tentang pendekatan. Kalau ada pakai pendekatan ya pendekatannya dibatasi. Kalau ada bahas kurikulum apa yang kita bahas? Multikulturalisme seperti apa yang kita bahas? Kita batasi pada batasan penelitian kita. Nah, berarti pijakan kita di sini ya, kita tidak boleh keluar dari ini. Fokus kita persepsi, mahasiswanya mahasiswa biologi ya. Dan kita hanya meneliti tentang Turnitin karena banyak aplikasi pendeteksi plagiarisme itu ya. Tidak hanya Turnitin ya, ada iTicket ya. Lalu ada lagi yang di luar itu yang berbayar, yang tidak berbayar ada juga gitu ya. Jadi kita berfokus pada Turnitin. Lalu setelahnya bagian B, bagian G berarti ya, FG. Seperti ini yang terakhir ya. G ini adalah definisi operasional ya. Nah, definisi personal ini digunakan untuk menjelaskan ya apa istilah-istilah yang kita gunakan dalam penelitian kita ya. Jadi agar orang tidak kesulitan untuk mengetahui apa sih sebenarnya istilah yang kita gunakan ini, kan karena banyak istilah-istilah lain ya. Kalau kita gunakan misalnya istilah yang lebih spesifik, misalnya istilah biologi misalnya ya. Jadi nanti bisa jadi ketemu dengan istilah lain yang sama dengan istilah itu ya. Jadi kita harus tekankan istilah ini kita gunakan, ini pengertiannya. Nah, berdasarkan judul yang kita gunakan, kira-kira istilah apa yang perlu kita jelaskan? Persepsi yang pertama ya. Saya copy dulu judulnya. Apa lagi? Persepsi ya. Apa lagi? Turnitin ya. Turnitin. Apa lagi? Teks akademik ya. Apa lagi? Ini tidak perlu ya. Tidak perlu. Berarti ada 3 yang perlu kita jelaskan istilahnya. Nah, kalau ada istilah lain misalnya yang perlu kita jelaskan saja di sini ya. Ada plagiarisme di sini ya. Nah, apa isi dari definisi personal ini? Kita cari pengertian saja ya. Pengertian dari ahli ya. 1 kalimat saja ya untuk menjelaskan ini. Silakan copy dari bagian kajian teori kemarin ya. Masukkan ke sini. Persepsi adalah gitu ya. Persepsi adalah, tapi ada citasinya ya. Ya, citasi ya. Turnitin adalah ya. Kebetulan saya belum buat ya untuk pengertiannya. Kita lewat dulu untuk pengertian ini. Ya. Bisa ya nanti cari di artikel atau di KBBI ya untuk ini ya. Sebenarnya kalau ngambil di KBBI itu susah ya. Karena citasinya susah KBBI itu ya. Mending ngambilnya di artikel.
Lalu bagian H. H ini adalah kajian teori. Nah, kajian teori ini silakan ambil dari UTS kita kemarin. Copy saja, paste di bagian itu. Saya ada buat ya? Kayaknya tidak ada lah. Semuanya Pak? Ya? Semuanya. Kajian teori saja. Kan bagian B ya, kajian teori itu ya. Ada nggak saya buat ya? Nggak ada ya. Wow. Apakah ada saya buat? Nah, ini ya. Ada gak sebuti ya? Ya. Tapi pun bahasa Inggris ya. Ini pun Kopas ya. Berarti kita terjemahkan dulu ya, Google Translate ya. Kacau terjemahannya. Oke, dia ya. Berarti kita ambil dulu. Oke, ini kajian teorinya yang pertama Turnitin ya. Satu Turnitin. Nomor 2 persepsi ya. Nomor 3 teks akademik. 4 ya. Nah, untuk merumuskan kajian teori ini sebenarnya ada teknik tertentu ya. Karena kita bahas sebuah teori itu tidak semata-mata teori yang disebutkan oleh judul penelitian. Jadi kalau teori tentang misalnya virus misalnya, apa teori di atasnya? Misalnya bukan ya, COVID misalnya ya. Berarti kita harus bahas dulu teori tentang virus ya. Nah, jenis-jenis virus baru lari ke COVID. Jadi dia ada istilah apa namanya? hierarki. Jadi ada pecahan-pecahan gitu. Tapi kita harus bahas yang atas. Kalau kita belajar misalnya tentang Turnitin misalnya, kita belajar tentang media pembelajaran, kita harus bahas dulu media pembelajaran secara keseluruhan. Baru kita ambil media pembelajaran itu misalnya Google Classroom. Jadi dia mecah ke beberapa bagian. Kalau untuk kajian teori, makanya kajian teori itu panjang ya. Yang dibahas itu banyak. Udah itu lagi ya, dia menekankan banyak
teori dalam satu pembahasan. Misalnya menurut teori A ini pembahasannya, menurut teori B ini pembahasannya. Jadi kajian teori itu bisa sampai ratusan halaman. Tapi kita tidak sampai di situ ya, kita tidak sampai membahas sampai ratusan halaman. Ini untuk mencukupi saja syarat-syarat untuk melengkapi proposal kita. Silakan disesuaikan saja teorinya sesuai dengan pembagian variabel penelitian ya. Kalau sudah, berarti kita akan buat bagian I ya. I metodologi penelitian. Nah, bagian metodologi penelitian ini kita akan membahas bagaimana penelitian kita akan kita lakukan. Bagaimana sudut pandang penelitian kita akan arahkan. Jadi metodologi penelitian ini adalah langkah-langkah kita ataupun panduan-panduan kita untuk melakukan sebuah penelitian. Nah, metodologi penelitian ini ada mata kuliah khusus ya. Satu mata kuliah 4 SKS kalau tidak selesai, 3 SKS. Jadi itu semester 5. Jadi kalau kita bahas sekarang agaknya kalau bahas terlalu dalam ya masih belum sampai ya untuk ke situ. Jadi saya akan buatkan metodologinya, kalian ikuti saja ya. Karena penelitian kita semuanya rata-rata kuantitatif ya. Jadi tidak perlu ada penjelasan mengenai kuantitatif. Hal pertama yang kita akan jelaskan pada bagian metodologi penelitian adalah metode penelitian. Selanjutnya data dan sumber data. Selanjutnya lagi metode pengumpulan. Alat pengumpul data. Yang terakhir metode teknik analisisnya. Ini teknik. Nah, biasanya di skripsi itu metodologi penelitian akan dijelaskan pengertiannya ya. Misalnya kita sebut misalnya di sini adalah metode dalam penelitian ini atau metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jadi kalau di skripsi itu biasanya dijelaskan apa sih kualitatif itu gitu. Menurut beberapa ahli. Jadi untuk menjelaskan sebenarnya apa sih konsep metode kita yang kita gunakan itu. Tapi pada mata kuliah ini jangan dijelaskan saja, disebutkan saja ya, disebutkan saja ya. Karena itu tadi mencukupi syarat saja ya. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini saja penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam
Oke, ini ya. Kita gunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif ya. Kualitatif ini berarti kita gunakan penelitian dengan data-data non angka ya, ataupun dengan tulisan motivasi dan lain sebagainya itu ya. Nah, kalau deskriptif ini kita akan gunakan jenis penelitian ini untuk mendeskripsikan, maksudnya mendeskripsikan hasil-hasil penelitian kita. Jadi rata-rata penelitian kita jenisnya deskriptif. Selanjutnya data dan sumber data. Baik, dalam penelitian ini kita akan manfaatkan beberapa responden ya. Kalau untuk penelitian kualitatif minimal 7 orang ya. 7 atau 8 orang ya. Nanti silakan janjian dengan teman-temannya ya. Gantian gitu ya. Nah, kita buatkan deskripsinya dulu yang bagian sini. Tabel deskripsi responden. Nah, untuk mendeskripsikan jenis kelamin belum ya? Untuk menjelaskan bagaimana responden kita sebutkan dengan kode ya. Kita tidak boleh sebutkan nama karena kita menjaga privasi dari responden kita. Kenapa? Ulang tahun ya? Menyeberangi pulau. Ya, jadi kita sebutkan R saja ya. Berarti responden 1. Misalnya responden 1 kita ingat saja misalnya responden satunya siapa gitu misalnya. Teman kita sendiri tentunya ya. Berdua. R3.
sampai R6 lah paling tidak ya. R6 atau R7 lah ya. Ya. Nah ini tidak perlu disebutkan dulu karena proposal ya. Kita tidak tahu siapa orangnya ya. Kita sebut saja sampai sini dan seterusnya ya. DST. Baik, sudah? Sudah ya. Lanjut lagi ya. Teknik pengumpulan data ya. Nah, teknik pengumpulan data ini bagaimana cara kita ngambil datanya ya? Bagaimana cara kita ngambil datanya? Kalau dia bentuknya penelitian persepsi yang memerlukan tanggapan dari responden, berarti kita harus dengan apa kita ngambilnya? Dengan apa? Dengan angket. Wawancara ya. Kalau angket itu kan penelitian kuantitatif ya. Ya, jadi kita perlukan teknik pengumpulan data wawancara. Ya. Data dalam penelitian ini dikumpulkan. Ini sama semua ya. Menggunakan teknik pengumpulan data wawancara semi terstruktur ya. Oke, jadi kita gunakan jenis wawancara semi terstruktur. Kita siapkan 3 pertanyaan. Nanti pertanyaan itu akan berkembang. Nah, kita akan cari apa tema-tema yang diberikan oleh narasumber kita ataupun responden kita. Kalau kita wawancara, maka alat pengumpulnya apa? Kalau kita lagi wawancara orang tuh, kira-kira apa yang kita gunakan untuk mengumpulkan datanya? Ya, video boleh, video. Apalagi catatan, alat tulis ya. Apalagi perekam ya. Nah mungkin yang paling dekatnya perekam dan alat tulis. Kalau video kan banyak kita kerjanya ya. Kalau motor, udah masuk ke alat pengumpul data nak motor kita pergi ngagak orangnya pakai motor gitu, nak kan? Ya, enggak ya. Itu pendukung saja ya. Misalnya kita minta teman kawan kita gitu, apakah itu alat juga? Alat untuk mendapatkan data kan? Tidak ya, teman itu tidak masuk ke alat pengumpul data. Samakan sajalah ya seperti ini ya.
Jadi kalau penelitian kuantitatif, kalau angket ya kita gunakan Google Form misalnya. Itu alat juga ya. Kalau kalian ingin penelitian tentang biologi murni misalnya kan, perlu pakai tabung ya untuk ambil air misalnya. Lalu data itu diambil dengan bantuan tabung eksperimen kita ambil. Tabung apa ini? Dan alat ukur misalnya. Alat ukur. Lalu ada jerigen ya. Itu tempat airnya. Itu alat semua ya, alat pengumpul datanya. Kalau untuk penelitian ya, yang terlibat dimasukkan semua kecuali yang bawa aja botnya ya. Botnya tidak masuk. Yang penting itu berkenaan dengan data penelitian. Kalau sudah masuk ke laboratorium berarti itu sudah alat analisis ya. Berarti dia sudah masuk ke teknik analisis data ataupun alat analisis data. Karena kita tidak perlu ada alat dalam teknik analisis datanya, kita tidak perlu jelaskan alat analisisnya ya. Kita hanya sebutkan teknik analisis data saja. Oke. Sebenarnya ada bagian lain ya di sini nomor 6 ini adalah prosedur penelitian. Seperti tidak perlu kita buat saja sampai nomor 5. Baru terakhir adalah J. Bagian J adalah daftar pustaka ya. Baru kita munculkan daftar pustakanya pakai Zotero ya. Zoteronya belum dibuka. Oke, dah. Oke. Berapa halaman? 6 halaman. Proposal 6 halaman. Tapi ini belum diisi ya. Beberapa belum diisi. Ya sekitar 8 halaman lah proposalnya ya. Ditambah-tambah dengan cover ya. Daftar isi ya. Ya sekitar lah 10 halaman. Cukup lah. Kan yang penting itu hasil nulis sendiri ya. Tidak dari ChatGPT kan. Baik, yang perlu kita lakukan adalah penomoran setelah itu ya. Baru dinomori. Mana yang nomorinya ya? Bisa nomorinya ya? Memberikan nomor? Bisa ya? Ya. Halaman ya. Nah, bagian ini nomor halamannya di sini ya. Di bawah ini. Bagian ini di sini. Halaman 2 sampai terakhir di bagian atas kanan ya. Bisa ya? Bisa. Kalau dulu saya waktu kuliah pertama kali saya buat seperti ini ya. Dulu sekali ya. Saya bulatkan gini ya, saya bulatkan gini. Dulu ya. Sekarang saya sudah agak pandai sedikit lah ya. Jadi saya buat dulu sini. Saya masukkan dulu ya. Insert. Kan pandai lah ya. Kita buat yang atas dulu lah berarti ya. Yang bottom dulu ya. Bottom dulu ya. Satu ya, sini ya. Berarti ini beda ya.
spek layout, bricks ya. Spek. Nggak mau deh ya. Nah, ini. Udah ya. Ini paragrafnya ini ya, nggak nyambung ya. Satu. Di metodologi data Oh, salah tadi saya ya. Salah. Saya langgar dulu nomornya. Insert ya. Insert pick number bottom. Insert pick number top. Oke. Ini different text ya. Insert pick number bottom 1. Oke, bisa ya. Bisa. Alhamdulillah. Jadi nanti seperti ini ya. Berarti masukkan juga cover di bagian depan ya. Saya lupa juga ya, cover lagi ya, belum ya. Berarti covernya nantilah covernya ya. Menyusul ya covernya ya. Bisa ya buat cover ya. Saya. Atau saya buatkan ya. Boleh. Kita lihat cover saya dulu ya. Ya, mana nih? Cover. Nah, cover itu nanti tuliskan judulnya di sini ya. Di sini. Ini proposal penelitian. Lalu ini ditulis ya apa tujuan dari cover kita ataupun tujuan dari proposal kita. Diajukan untuk memenuhi ya. Memenuhi tugas mata kuliah. Mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh ya misal oke. Diajukan untuk memenuhi tugas UAS harusnya ya, ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Ini dihilangkan saja lah, nggak salah ya yang dia. Nah, gitu ya. Oleh kalian ya. Oleh siapa ya? bawah tuh nih berubah. Ya, bawahnya nih. Ya. Dulu kata dosen saya, ini harus di bawah ya. Karena kalau di atas kita ini
Berarti Untan ini punya kita ya? Nah gitu katanya dulu ya. Tapi enggak juga ya. Sekali enggak juga ya. Enggak masalah ini logo dimanapun ya. Yang penting ada dasarnya. Dasarnya adalah konsep yang diberikan oleh fakultas seperti ini. Kita ikuti saja. Oke. Berarti program studinya yang ada di sini ya. Pada program studi ya. Pada program studi. Studi pendidikan biologi. Oke. Pada mata kuliah Indonesia. Padanya 2 kali ya. Oke. Ini ya. Lalu daftar isi ya. Bisa daftar isi buat ya? Bisa ya. Saya buat daftar isi. Daftar isi. Oh, selesai lah proposal kita nih ya. Yang pertama daftar isi. Dan selanjutnya ya. Dan seterusnya ya. Silakan dilanjutkan saja di rumah ya. Kalau kayak gini kan nggak bisa pakai ChatGPT ya. Oke. Berarti kita pisahkan dulu ini untuk penomorannya. Home, effect layout, lalu breaks ya, breaks next back ya. Oke. Berarti ini hilang ya. Berarti ini kita mulai dari angka 1 ya, angka 1. Home, insert, nomor, format dari halaman 1. Nah, udah ya. Kalau atas ini dari halaman ini different perspective, dihilangkan saja. Ini berarti halaman, hilangkan juga. Sini. Insert back number bottom ini set back number start at 1 halaman ini. Oke. Oh kan udah ya. Ini insert back number top bottom ya. Oh, udah ya. Sip. Ini ya. Berarti sudah selesai semua ya. Nah, ini judulnya salah ya. Ya Allah. Judulnya salah. Masih ada nih. Oh, terikut ya. Nanti diperbaiki ya. Inilah contohnya lah ya. Ini contoh saja. Nanti silakan diperbaiki di
di rumahnya ya. Masalah halaman 3. Ini salah gak nih? Belum diperbaiki ya. Halaman 3. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan untuk proposalnya? Ya. Pak, saya masih bingung yang responden yang frekuensi responden itu gimana Pak ya? Frekuensi responden ya. Oh, frekuensi ya, masih belum saya jelaskan ya. Nah, frekuensi ini nanti kita akan isi setelah kita tahu responden kita siapa ya. Ya. Frekuensi ini misalnya berapa kali dia menggunakan Turnitin. Kalau Pak Ros mungkin dah ratusan kali ya. Karena kan minta cekan kawannya kemarin kan. Misalnya di sini Pak Ros misalnya 75 ya, 75 orang kan, 75 kali berarti. Tapi yang udah menggunakan 2 kali misalnya. 2 kali gitu. Kan ada nanti YouTube tuh ya, misalnya YouTube ya. Dia menggunakan ChatGPT lah misalnya. ChatGPT dia menggunakan ChatGPT dalam satu minggu ya. Ini frekuensi penggunaan dalam 1 minggu ya. Dalam 1 minggu. Berarti di sini tiap hari dia gunakan berarti kan 7 ya. Nah, gitu ya. Tiap hari gunakan ChatGPT, nak makan ChatGPT gitu. Gitu ya. Hah? Kalau MBKM tidak ada frekuensinya dihilangkan saja, ya, tidak perlu. Ya umur saja, umur jenis kelamin saja, ya. Alhamdulillah. Kalau tidak ada frekuensi tidak usah lah kita masukkan nggak apa-apa. Tapi kalau ada frekuensinya boleh. Itu untuk membuktikan bahwa apakah dia itu pro atau tidak ya. Kalau ChatGPT kan pro itu udah juga tiap hari gunakan ChatGPT kan. Nah WA doi pun pakai ChatGPT kan. Cara kembali. Pak, Ya. buat tanya nih. Ini yang di G itu kan definisi operasional, Ya. terus yang K itu kajian teori. Nah itu bedanya apa Pak? Nah definisi personal itu hanya menjelaskan saja bahwa definisi ini yang kita maksud ini adalah ini. Hanya itu saja. Tapi di bagian kajian teori itu secara konseptual ya, secara menyeluruh ya penjelasannya. Ya, di kajian teori itu sangat menyeluruh. Kalau dalam bentuk proposal ini kita tidak bisa membedakan mereka memang. Tapi kalau dalam bentuk proposal yang lebih besar yang memang itu konsepnya sudah hierarki tadi itu sudah nampak ya. Jadi kita tahu bahwa kajian teori ini membahas secara tuntas gitu suatu teori. Nah, kegunaan dari definisi personal ini tidak lain adalah untuk menjelaskan agar orang itu tidak bingung ya, persepsi apa maksud dia nih. Nah, gitu kan. Oh, persepsi ini ya. Gitu. Jadi orang itu tidak perlu lagi ngelihat yang ke kajian teorinya karena kajian teori banyak nanti gitu, ya. Secara singkat saja gitu. Yang kita maksud ini apa? Istilah ini yang kita gunakan lalu kita jelaskan yang dimaksud oleh peneliti yang ini gitu. Takutnya nanti ada hal lain ya. Saya tidak bisa menemukan ya istilah yang sama dalam sebuah istilah teknis itu. Tapi ada ya kadang-kadang tuh ya kalau kita sudah terlalu dalam membahas sebuah teori nanti akan ada kesamaan dengan teori yang lain gitu, di bidang kajian tertentu. Untuk definisi itu pakai ini kok Pak. Ya citasi juga Pak. Citasi. Kajian, Satu kalimat saja. kajian teori berarti itu bisa ambil dari yang Ya UTS kemarin. Ya. Sama definisi personal pun kalau agak bingung agak malas lagi nyari ya. Silakan nih. Ya, cari saja di itu ya, di apa namanya? Di kajian teori samakan saja. Nah, biasanya kajian teori ini akan sangat berguna kalau kita penelitiannya kuantitatif ya. Akan sangat berguna karena kita akan menjelaskan tentang hipotesis kita dari kajian teori itu ya. Definisi personalnya. Misalnya H1-nya apa, H0-nya apa, hipotesis pertamanya apa, hipotesis keduanya apa gitu, di bagian definisi personal ini. Kalau di kuantitatif memang tidak ada gunanya sebenarnya, kurang berguna barang ini.
sedikit saja gunanya. Tapi kalau di kuantitatif, penelitian-penelitian yang angka-angka itu banyak gunanya.